Jadi zikir ini adalah dilaksanakan sebulan sekali. Kalau dalam musim itu ada orang, sekarang itu musimnya kadang hujan, kadang enggak, jadi belum jelas. Tapi kalau zikir tidak ada musim, selalu berang. Apalagi ini ibu-ibu yang istiqomah itu sudah terlihat. Zikir itu harus dipaksa, membiasakan itu harus dipaksa. Seperti orang beramal juga, ikhlas itu pertama harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak jadi. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja min dhillil maksiat ala isi ta'ah, maka aqahullahu ta'ala thalatha sifatin mahmudah. Barang siapa yang keluar dari bentuk kemaksiatan ila isi ta'ah, menuju taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Allah, aqahullahu ta'ala salasa sifatin mahmudah, maka akan diberi oleh Allah itu 3 sifat mulia. Ya, biasanya di rumah kayak ngobrol-ngobrol maksiat, ya kan? Ngobrolin tetangga atau apa, ya kan? Nah, ini berangkat ke sini untuk izzullah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan diberikan oleh Allah tiga sifat. Jadi diberi. Kita tidak meminta tapi diberi. Ini sifat tersebut akan masuk pada diri seseorang. Apa saja itu? Allahu ta'ala min ghairi malin. Nah ini dia. Maka Allah akan memberikan kekayaan. Nah ini memberikan kekayaan nih. Ya. Jadi Allah memberikan kekayaan, tapi min ghairi mal. Oh kaya kan biasanya pakai harta, ya kan? Tapi ini diberikan oleh Allah kekayaan tanpa harta. Di mana ini? Nah, hati ini selalu jadi menerima sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jembal aja, walaupun duitnya pas-pasan, ya, dia hatinya menerima. Ini namanya diberi sifat oleh Allah, sifat mahmudah, sifat yang baik. Ya kan ada orang lagi paceklik ya, mas bapak gak punya apa-apa, pas-pasan di rumah, mulutnya dan gak punya apa-apa kayak gini-gini. Tapi kalau orang yang mau istiqomah, tiba-tiba hatinya, mulutnya itu selalu mengucapkan alhamdulillah. Ini namanya sifat yang diberikan oleh Allah, kaya hati, kaya dengan ilmu, kaya dengan mengenal lingkungan, kaya dengan masyarakat. Walaupun umumnya orang kaya dengan harta, ternyata tidak dengan harta Allah bahagia. Iya. Bahkan yang punya harta ya belum tentu bahagia. Nah, ini pentingnya kita datang ke majlis ke majlis menuju taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ke majlis pengajian. Nanti dikasih salah satu dari sifat yang 3. Yang pertama adalah hatinya diberi kekayaan oleh Allah tanpa harta. Iya. Hatinya tanpa harta itu senang terus. Apalagi ada harta. Yang kedua, ketika orang itu keluar dari sesuatu maksiat, gak pengen maksiat tuh, pengennya adalah izzullah, ingin taat kepada Allah. Yang kedua dikasih wa ayyadahu min ghairi judi. Nah ini dia, jadi diberi kekuatan, kehebatan, tapi tanpa bala-baluan. Misalnya begini nih, ibu di rumah dianggapnya orang itu biasa saja itu. Itu nggak bakal berhasil. Ini bakal ini nih. Tapi dia bisa menang. Kenapa itu? Karena dia menuju taat kepada Allah. Jadi dikasih
pasukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda. Misalnya nih, yang biasanya ibu yang curhat ya, yang jualan ya kan, atau yang di rumah yang isengin ya kan, kiranya tidak masuk akal nih. Harusnya dia jatuh, karena terus taat kepada Allah, maka diberi pasukan tanpa rupa. Tidak terlihat, ya, karena kalau ibu lihat pasti takut, ya kan? Nah ini faedah dari mendatangi tempat-tempat yang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak takut. Orang yang taat itu nggak takut. Tidak ada takutnya. Kayak di Palestina, katanya anak kecil aja diwawancarain, tidak takut. Padahal orang ini dok. Yang di sini yang unik yang dia ini. Wa ayyadahu min ghairi jun. Nah ini dia. Ibu-ibu, ayo kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar kita diberikan kekuatan tanpa adanya pasukan. Bahkan yang ketiga, siapa yang mau mendatangi untuk taat kepada Allah akan dikasih sifat oleh Allah. Yang paling hebat itu adalah apa itu? Izmin ghairi asyirah. Sukses tanpa orang lain, tanpa ada ikut orang lain. Kalau dalam bahasanya, ini orang kalau dilihat nih mau hancur kan? Ini orang kalau dilihat nih kalau lagi hidup tak ada tetangganya kan? Misalnya seperti ini. Oh ya ini udah untung hina. Tapi kalau dia ingin terus taat kepada Allah, maka dia akan diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahasanya, ini orang pikirannya kok terlalu jauh, kerja juga enggak, serabutan, kok pikirannya punya rumah tingkat gedung tinggi ya, punya mobil ini. Kalau kita taat akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kuncinya adalah menuju taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan taat musiman. Kalau musim hujan kan ada musimnya, ya kan? Musim kering ada musimnya, ya kan? Ini kalau zikir tidak ada musim, punya duit juga musiman. Hari ini punya duit, besok habis buat belanja tidak punya duit, musim. Nanti senang poya-poya ya kan, gini dan gitu ya kan. Nah kita wajib mensyukur. Tanda syukurnya gimana nih? Kalau sudah kita punya semuanya itu dan punya harta, maka tanda syukurnya tasawufkan atau diberikan kepada untuk menguatkan agama Islam. Ini kayak gini nih, apa sih namanya? Coba. Oleh umur, ya kan? Ini diberikan kepada ini semakin berkah hidupnya. Beda kalau dikasihkan di tempat yang lain, buat boya-boya, buat sawer-sawer, ya kan? Jangan musimnya kan? Nah ini buat saweran ini buat saweran pasokan, sawer ondel-ondel ya, karena ibu mendatangi suatu tempat yang membuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dikasih berapa tadi? Tiga sifat mahmudah, sifat mulia. Yang pertama apa? Diberikan kekayaan tanpa harta. Nggak punya harta tapi kaya. Ini susah itu. Hatinya selalu senang terus itu, nggak ada susahnya. Jadi kalau kita datangkan musuh tapi dipaksa ya, yang namanya untuk zikir dipaksa, sodako juga harus dipaksa dulu. Kan biasanya ada orang karena terpaksa terus berusaha. Ada orang berduit dosa 240.000. Pas ada kaleng lewat, dia dimasukin 200.000. Pas dibuka ini kok tinggal 50.000, nyeselnya itu sampai berhari-hari. Ya, harus dipaksa dulu. Pas sudah kemudian hari, salah lagi. Pikirannya kemarin juga kayak gitu. Semakin memberi, ya ternyata semakin dia biasa. Jadi ibu-ibu majelis taklim yang istiqomah kelihatan ya, ini ahli surga semua. Sifat tersebut diberikan oleh Allah kepada kita yang hadir di sini. Yang kedua, kuat tanpa pasukan, sukses tanpa orang
lain. Dan kita kan dia sukses sama orang lain. Pak, colek. Kenapa? Ajak-ajak, dapat amplop rezeki. Enggak. Kalau itu, udah kok ini. Kalau ibu mau zikir, mau duduk di kamar 1 jam saja. Tidak nonton TV, tidak main HP, zikir, langsung jawab. Isi doanya kepada Allah yang banyak-banyak 5.000 aja itu. Dia itu masuk 100. Oh kebanyakan sambil digendong digendong jalan paling kita 5.000. Ya Allah, pasti tuh diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu. Apa itu tadi? Sukses tanpa orang lain, langsung dari Allah. Kita kadang-kadang kayak gitu. Ya umumnya manusia ya, saudara ya. Ini segini amat gitu. Enak Allah, akhirnya takut gitu kan. Apa namanya? Ada salah sini lah, saya ikut sana, saya ikut sini. Akhirnya makan barang subhan. Padahal yang halal jelas, halal jelas. Tapi yang subhan itu kan remeng-remeng. Nah kita sering banyak remeng-remengnya daripada jelas kan. Nah makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayo semuanya ibu majlis taklim kalau pengen sukses tanpa orang lain, sukses karena Allah, sempatkan untuk taat kepada Allah. Ya, sama tadi pikiran kesini paksa atau di rumah berpikir baca sholat, sempatkan masuk ke kamar dan tutup atau dibuka biar anak cucunya lihat Allah. Seperti itu kelihatan nih, oh ini ternyata dia orang taat nih, Allah mudahkan. Ayo siapa yang mau istiqomah nih, ibu-ibu menuju taat kepada Allah ya, istiqomah, maka salah satu yang sifat itu akan ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan taat kepada Allah dengan istiqomah, bukan musimah. Ya kan, musimah itu begini Bu, ibu lagi sedih, ya kan? Baru pikir, ya sedih banget malam-malam, ya Allah, sedih banget. Terus malam-malam, pas udah sedih lagi, lupa lagi, ya kan? Sedih lagi. Ada yang tahlilan besok wiridan, pas sudah pergi nggak lagi, besok tahlilan lagi. Ya Allah, jangan menjadi muslimah. Allah izzullah pasti akan kasih pertolongan. Ini orang-orang istimewa yang bisa menjalankan semua, yaitu yang ini yang setiap bulan yang masih sekali masuk zikir bilangu menurut isi kok. Yang pertama ngantuk dulu ngantuk atau pertama liatin dulu gitu kan, liatin masuk kan ini kan pemeran SCTV ya sebenarnya. Lihat ini terus dipaksa itu, ketika udah dipaksa lama-lama atau saya kalau bikin nggak semangat kan, udah dipaksa masuk aja, lama-lama ikut sendiri. Ketika itu menuju izu ketika sudah izu maka tiga sifat itu akan masuk pada diri kita. Ya itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu tadi? Kaya tanpa harta, terus kuat tanpa rombongan pasukan, sendirian kuat. Ya, ibu kan datang ke sini sendirian kan, kuat. Mau kemana? Ke Solo. Nah, walaupun dipapok sama dangdutan ada. Ini ayat jauh. Jadi pasukannya begitu oleh nggak kelihatan. Makanya ada pasukan putih itu yang mengiring ibu banyak. Ibu tahu nggak tadi yang ngiring itu? Saya lihat dari situ putih-putih banyak banget. Ini kalau ibu lihat,
seneng kayaknya pengen dibokong. Nah, ini orang yang mau isi tua itu dikirim oleh malaikat. Cuman ibunya ini aja gak kenal. Malaikat sini nongol kagak ibu ya. Khawatirnya salah panggil. Malaikat itu yang menakutkan. Semuanya malaikat rizki. Ya, ingat-ingat ya, 3 hal. Ayo Bu, istiqomah ya. Bisa tadi membaca berapa? Ya Allah, berapa kali? 5.000 kali tiga. Masa sih sekali semua. Ya, ayo beramai-ramai kejar mencari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberikan kekayaan tanpa harta dan diberikan kekuatan tanpa pasukan, diberikan kesuksesan tanpa nggak bisnis lah, bahasanya malu-maluin, ya kan? Kalau kayak Ustaz Sofer ini kan begitu, ya. Diem aja tiba-tiba ada yang mengganggu sana kemari, namanya tidak minta. Kan ada ya, saya khotib di daerah di tol itu ada orang pakai jubah rombongan 4 orang, daftar jadi khotib pakai proposal. Astagfirullahaladzim, khotib sekarang proposal. Makanya itu jangan apa namanya nyari ilmu ya hanya pesantren. Sekarang itu banyak orang pintar ngomong ngapalin dalil itu, ngapalin dalil seadanya atau memberi ceramah susah. Tuh pakai juga begitu. Jadi apalagi ini udah dekat dengan pemilu. Hati-hati, jangan pada berantem, jangan pada ini beda pendapat tidak apa. Jangan ibu dan wanti-wanti karena ini ada tiga calon ibu ya, itu sendiri-sendiri. Jadi sini biru sama hijau jangan ribut ya, semuanya ngaji, semuanya pengen tisu. Ini taat kepada Allah, biar negaranya aman. Dengan adanya ibu ini daerah sini aman sentosa. Bahkan kita hujan nggak berhenti dari kemarin sampai malam ya, karena kemarin ibu Manisati dia ngomong ya kan, kok hujan-hujan, ada yang lewat Ustaz, ini malaikatnya belum kencing ya masuk itu orang sono ya kan, ada yang ngomong ini hujannya masih malam-malam, masih hujan malu ya kan. Tahu semuanya alat turun hujan adalah rahmat Allah, tidak usah diomongin ya, doa aja hujan sehingga nafian gitu, nggak usah ini hujan jadi apa enggak sih, jangan ngomongin, nggak usah ya, mulutnya dijaga. Ingat Allah wujud tidak bisik yang ilmu hayat sama kesotalan khairat mulidan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Allah wujud, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha menghendaki. Kita tinggal kalau kita belum diijabah tinggal banyak istighfar. Jangan ngomong itu malah bukan sehingga nafian, malah berbahaya. Maka Allah wajibin ala lisan ma'rifatullah. Manusia pertamanya anak kecil ini dikenalkan sifat-sifat Allah. Di zaman dulu masih dari bayi dengar di musola-musola. Kalau pagi itu dengar ibu itu wujud hilang kamu. Kalau saya baca ayat-ayat suci Al-Quran, anak saya bangun bukan masalah alhamdulillah ba'da wa ilaihi nusyur. Bangun anak saya paling kecil ya segini, pagi udah segini ya, anaknya maksud kenapa tak bisa ya kan? Enggak ini, enggak marah. Oh, ya Allah, mudah-mudahan dengan cikini tersebut mengenal Engkau ya Allah. Ya kan? Cikini bawa gelas, temprok pecah.
Jangan marah. Oh, yang penting yang kita pecah adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberesin. Ini tauhid yang beli kan ada. Ya. Tapi kalau tauhid mengenal Allah tidak akan bisa. Kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita mengenal Allah dengan baik sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sukses dunia akhirat. Intinya tinggal banyak berdoa saja.